Indonesia. Kali ini kita mau bahas tentang rekomendasi film yang jarang diketahui. Film yang pertama, Drive pada tahun 2011. Diperankan oleh Ryan Gosling sebagai driver, Carey Mulligan sebagai Irene, dan Caden Leos sebagai Benicio. Film ini menceritakan tentang seorang driver yang sehari-hari bekerja sebagai montir dan juga sebagai stuntman pengemudi dalam sebuah film. Namun, saat malam hari tiba, dia menjadi driver bagi apa saja, termasuk pencurian atau perampokan. Kemudian, cinta mengubah segalanya. Saat driver jatuh cinta dengan janda yang tinggal satu apartemen dengannya, sehingga melibatkannya dalam masalah besar bersama mantan suaminya, karena harus berurusan dengan gangster. Namun, keadaan bisa berubah 180 derajat saat jiwa binatang buas muncul karena bahaya mengancam wanita idamannya, membuatnya menghilangkan rasa kemanusiaannya untuk menghabisi para gangster tanpa ampun. Uniknya, dari awal sampai akhir film, pemeran utama tidak menyebutkan namanya, hanya disebut sebagai driver. Pemilihan warna pink pada tulisan judul juga adalah karena si driver ini memiliki kelembutan hati saat ia mewujudkan rasa cintanya terhadap janda tersebut dengan menggendong anak janda tersebut serta menjadi teman bercerita. Do you remember this? No. Yang kedua, Hotel Artemis pada tahun 2018. Film ini dibintangi oleh Dave Bautista sebagai Evers, Sofia Boutella sebagai Nice, Jeff Goldblum sebagai The Wolf King atau Niagara, dan Jodie Foster sebagai Jane Thomas atau The Nurse. Hotel Artemis merupakan kamuflase dari rumah sakit bagi kriminal sekarat atau kriminal yang menyembunyikan identitasnya, yang kriminalitasnya dari riwayat kejahatan kelas kakap atau kelas berat. Hanya yang terdaftar sebagai anggota lah yang boleh mengakses rumah sakit ini. Rumah sakit ini diasuh oleh seorang perempuan sepuh bersama dengan seorang lelaki botak berbadan besar, Jane yang dijuluki The Nurse, dan seorang lelaki berbadan besar bernama Everest. Jane adalah perawat dengan ingatan kesadaran yang traumatik, dan Jane hidup bergumul dengan perasaan bersalah yang tak berkesudahan karena kematian anak lelakinya, yang dimana kematian tersebut menurut laporan polisi adalah karena overdosis. The Nurse pun menetapkan aturan yang tegas di dalam hotel tersebut, yaitu tidak boleh membawa senjata, tidak boleh bertikai, dan tidak boleh membunuh sesama penghuni hotel. Meski demikian, tetap saja bercampurnya segala macam pelaku kriminal tetap memiliki potensi untuk memicu konflik. Open the gate. That's against the rules. Because it smells like somebody died in here. They did. Film yang ketiga, The Giver pada tahun 2014. Diperankan oleh Jeff Bridges sebagai sang pemberi, Brenton Dweet sebagai Jonas, Odeya Rush sebagai Fiona, Meryl Streep sebagai kepala tetua, Alexander Skarsgård sebagai ayah Jonas, Katie Holmes sebagai ibu Jonas, Cameron Monaghan sebagai Esther, dan Taylor Swift sebagai Rosemary. Latar belakang film The Giver ini mengambil era 2048. Setelah perang besar berkecamuk, sebagian orang bersepakat membentuk komunitas dan memilih tinggal di dunia tanpa peperangan, ketakutan, dan kesakitan. Anggota komunitas telah mendapatkan suntikan penghilang ingatan agar mereka tak mampu mengingat masa lalu. Hanya ada satu orang yang berhak mengingat masa lalu, yaitu Jonas, si penerima memori. Di masa depan, ia memiliki kewajiban memberikan nasihat kepada para sesepuh, termasuk senior tertua, sebelum mengambil keputusan bagi rakyat.
Pada awalnya, The Giver meragukan kemampuan Jonas. Dirinya takut nasib Jonas akan berakhir seperti putrinya Rosemary. Putrinya harus mati karena tidak mampu mengendalikan emosinya. Namun, dalam pelatihannya, Jonas sadar tidak seharusnya memori dan emosi dihilangkan dari diri manusia. Jonas kemudian mengerti apa arti cinta. Entah itu cinta untuk keluarga maupun pada teman masa kecilnya. Fiona. Yang keempat, ada film The Visit pada tahun 2015. Film ini dibintangi oleh Olivia de Jong sebagai Becca, Ed Oxenbould sebagai Tyler, dan Diana Dunagan sebagai Marja Bella Jamieson atau Claire yang juga dikenal sebagai Nana. Dan yang terakhir dibintangi oleh Peter McRobbie sebagai Frederick Spencer Jamieson atau Mitchell yang dikenal sebagai Pop-Pop. Film ini menceritakan tentang dua saudara kandung dari Philadelphia, Becca dan Tyler, yang bersiap untuk berkunjung ke rumah kakek neneknya yang belum pernah mereka temui sebelumnya, dan mereka akan tinggal di sana selama 7 hari. Sementara ibu mereka Loretta pergi berlayar dengan kekasihnya, ibunya pun menjelaskan bahwa ia sudah 19 tahun tidak berbicara dengan orang tuanya usai ia menikahi guru SMA-nya yang tidak disukai oleh orang tuanya. Becca dan Tyler bertemu dengan kakek nenek mereka yang disebut sebagai Nana dan Pop-Pop di stasiun kereta. Selama beberapa hari, Becca dan Tyler memperhatikan kakek nenek mereka menunjukkan perilaku yang aneh dan mengganggu. Melihat kejadian tersebut, Tyler memutuskan untuk secara diam-diam merekam apa yang terjadi di lantai bawah rumah itu pada malam hari. Nana yang menemukan kamera tersembunyi tersebut segera mengambil pisau besar dan dia berusaha namun gagal untuk membobol kamar tidur anak-anak yang sedang terkunci. Becca dan Tyler melihat rekaman kamera Nana dengan pisau. Mereka pun langsung menghubungi ibu mereka Loretta dan meminta untuk menjemput mereka dengan segera. Mereka menunjukkan gambar Nana dan Pop-Pop kepada Loretta, dan Loretta panik dan mengatakan bahwa mereka bukan orang tua dari Loretta. Menyadari hal tersebut, mereka sudah bersama orang asing sepanjang minggu, maka Tyler dan Becca pun berusaha meninggalkan rumah Nana dan Pop-Pop yang menjebak mereka.